Film kali ini guys, menceritakan tentang upaya balas dendam seorang mantan tentara terhadap mafia penguasa di New York yang telah membunuh keluarganya. Dengan rencana yang matang serta keterampilan militernya, mantan tentara ini menyusup diam-diam ke dalam organisasi mafia tersebut dan menciptakan teror misterius yang membuat semua anggota dan pemimpin mafia ketakutan, geng. Wow, gimana cerita lengkapnya? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Pria yang sedang menggendong bayi ini bernama Darcy, sedangkan yang satunya lagi adalah teman baiknya, Victor. Mereka berdua adalah anggota mafia paling kejam yang menguasai hampir seluruh kejahatan yang terjadi di New York, guys. Tak lama setelah menemui istri dan anaknya, Darcy bersama Victor dipanggil ke rumah bosnya, Alfonso. Malam itu, semua anggota mafia termasuk Alfonso dikejutkan dengan penemuan mayat salah satu anggota bernama Paul yang berada di dalam freezer di ruangan bawah tanah rumah Alfonso, guys. Ketika diperiksa, Paul sedang memegang sobekan kertas bertuliskan 719 noise, yang artinya sekarang kamu menyadari. Selain sobekan kertas, Alfonso juga menemukan potongan foto dari mulut Paul yang ternyata pelengkap dari puzzle foto yang akhir-akhir ini diterima oleh Alfonso. Potongan puzzle tersebut juga menunjukkan foto Alfonso dengan tanda silang, mengindikasikan bahwa si pengirim selalu memantau pergerakan Alfonso, guys. Setelah diamati, Alfonso menyadari bahwa angka 7 pada sobekan kertas sangat mirip dengan angka pada bagian belakang foto. Cara penulisan angka ini sangat mirip dengan tulisan Harry, rekan bisnis Alfonso, guys, yang beberapa bulan sebelumnya pernah berselisih paham dengannya. Semua anak buah Alfonso dikerahkan menuju markas Harry. Kedatangan mereka membuat terkejut semua anak buah Harry, guys, yang saat itu sedang sibuk merancik narkoboy. Harry sendiri sedang ada di kamarnya bersama dengan seorang wanita yang langsung dituduh oleh Alfonso sebagai pelaku teror, guys. Semua Alfonso sangat yakin karena teror muncul tak lama setelah mereka berselisih paham dengannya. Selain itu, gaya penulisan angka 7 peneroran mirip dengan tulisan Harry, guys. Walaupun dipaksa mengaku, Harry tetap membela diri dan meyakini bahwa Alfonso tidak terlibat dalam tuduhan tersebut, guys. Karena tak kunjung mengaku, Alfonso akhirnya menghilangkan nyawa Harry, guys. Adu tembak terjadi cukuplah sengit. Bukanlah Victor terkena satu tembakan yang mengenai di sisi perutnya. Di momen kacau ini, Alfonso kehabisan peluru dan terjebak di dalam kamar. Beruntungnya, Alfonso berhasil selamat karena berkat bantuan si Victor, guys. Setelah peperangan selesai, Victor kembali ke apartemen. Saat membersihkan area balkon, ia tak sengaja melihat seorang perempuan di seberang kamarnya. Perempuan ini bernama Beatrice, guys. Walaupun bertetangga, mereka belum pernah berkenalan karena selama ini Beatrice lebih banyak diam di kamar setelah wajahnya rusak akibat kecelakaan, guys. Besoknya, Victor memeriksa kotak surat apartemennya dan menemukan surat dari Beatrice yang mengajaknya berkenalan. Wah, ada apa nih? Malamnya, Victor langsung menelpon Beatrice dan keduanya pun mengobrol hingga memutuskan untuk makan malam bersama. Saat makan malam tiba, Beatrice mengaku sebagailah teknisi. Ia pernah menjadi seorang penata rias sebelum kecelakaan setahun lalu yang merenggut wajah cantiknya. Setelah kejadian itu, hidup Beatrice berubah drastis. Banyak orang memandangnya aneh bahkan mengolok-olok wajahnya, guys. Setelah membahas soal wajahnya, Beatrice mengajak Victor keluar. Selama di perjalanan, keduanya tampak semakin dekat. Namun, suasana berubah serius ketika Beatrice meminta berhenti tempat di depan rumah Tommy, pelaku yang telah menabrak setahun lalu. Secara mengejutkan, Beatrice meminta Victor untuk membunuh Tommy, guys. Beatrice selama ini menyimpan dendam karena Tommy hanya ditahan selama 3 bulan saja.
Sedangkan akibat kecelakaan itu Beatrice harus menanggung seumur hidupnya. Ketika Victor menolaknya, tanpa diduga, Beatrice memperlihatkan sebuah video saat Victor membunuh seseorang di kamar apartemennya. Setelah tembakan yang tidak disengaja itu, Victor terus melanjutkan mobilnya. Sementara Beatrice masih memaksa Victor untuk menuruti keinginannya, guys. Beatrice yang emosi membelokkan kemudi dan membuat mobil berhenti mendadak di sebuah persimpangan. Sebelum turun, Beatrice sekali lagi mengancam akan melaporkan Victor kepada polisi jika keinginannya tidak dituruti. Beberapa hari setelah itu, Victor menemui kakaknya. Kemudian, mereka berdua pergi ke pelabuhan untuk menemui seseorang yang bernama Andreas. Mereka sama-sama orang Hongria. Dan maksud kedatangan Victor ke sana adalah untuk mengambil pesanan senjata laras panjang yang sudah dimodifikasi oleh Andreas. Andreas ataupun Amir yang adalah kakaknya Victor menanyakan kepada Victor, kenapa kamu tidak membunuh Alfonso? Padahal Victor sudah 14 bulan menyusup ke dalam organisasi. Pertanyaannya guys, siapa Victor ini? Dan kenapa Amir ataupun Andreas ingin sekali agar Victor segera membunuh Alfonso? Besoknya, Victor mendatangi kamar Beatrice untuk mengatakan kalau ia bersedia membunuh Tommy. Namun dengan syarat Beatrice harus sabar, karena membunuh seseorang tidak mudah dan perlu rencana yang sangat matang. Beatrice sempat meminta maaf karena terpaksa melibatkan Victor, dengan harapan setelah Tommy kehilangan nyawanya, ia bisa berdamai dengan keadaan dan menjalani hidup dengan tenang seperti dahulu. Selama menyusup, Victor terus memasang alat penyadap di semua ponsel teman-temannya, termasuk ponsel Alfonso. Saat itu dia mendengar bahwasannya Alfonso berencana melakukan pertemuan dengan rekan bisnisnya. Victor pun segera pergi ke tempat pertemuan dan bersembunyi di atas gedung sambil terus memantau melalui teropongnya. Di dalam kafe, Lon mengkritik tindakan Alfonso yang telah membunuh kelompok Harry, si bandar narkoboy. Alfonso membela diri dengan mengatakan bahwa Harry adalah pengkhianat yang diam-diam menerornya beberapa bulan terakhir. Mendengar itu, Lon mengaku bahwa ia kemarin menerima surat tak dikenal yang berisi kertas, yang ternyata sambungan dari sobekan kertas yang ditemukan bersama mayat Paul. Selain kertas, ada juga kunci yang menurut Lon Alfonso pasti tahu itu kunci apa. Yang artinya, sekarang kamu menyadari kalau itu bukan angka 7. Penemuan potongan kertas ini membawa Alfonso menyadari bahwa ia telah dijebak untuk membunuh Harry, yang sebenarnya bukanlah pelaku aslinya. Setelah pertemuan selesai, Alfonso mendapatkan pesan dari Victor mengenai kunci yang diberikan oleh Lon. Darcy yang memang sedang berada di bawah langsung menggerakkan teman-temannya untuk mengejar ke dalam gedung. Sementara itu, Victor berusaha secepat mungkin untuk turun. Sayangnya, ia terlambat karena beberapa anak buah Alfonso sudah ada yang naik lewat tangga darurat. Mereka menyisiri setiap kamar hingga kemudian seseorang bernama Carles menemukan tali yang mengarah ke jendela. Dia langsung menelpon Darcy untuk mengabarkan bahwa kemungkinan target sudahlah turun. Namun, ternyata itu hanyalah tipuan saja karena setelahnya Carles dikejutkan oleh serangan mendadak dari arah belakang. Setelah turun, Victor langsung berlari menjauhi area gedung dan beruntung Beatrice muncul untuk memberikan tumpangan. Darcy sempat mencurigai mobil Beatrice dan mengejarnya. Namun, kecurigaan Darcy seketika hilang ketika Victor yang hampir terkepung buru-buru memarkirkan mobilnya dan berpura-pura sedang menemui pacarnya. Setelah melaporkan kepada Alfonso bahwa pelakunya kabur, Darcy dan Victor pun pulangnya bersama. Di perjalanan, Darcy mengatakan kalau ia akan menyelidiki sendiri siapa pelakunya. Victor yang memang tak ingin terjadi apa-apa dengan Darcy memintanya untuk tidak ikut campur lebih jauh. Namun, Darcy tetap keras kepala dengan alasan demi mendapatkan kepercayaan Alfonso.
Kunci yang diberikan oleh Lon ternyata adalah kunci kotak pos yang ada di rumah Alfonso bersama anak buahnya. Kotak itu pun dibuka, di dalam tersimpan beberapa potongan puzzle foto. Sementara itu, di tempat lain Beatrice datang ke rumah Victor untuk mengantarkan tas berisi senjata yang tadi tertinggal di mobil. Di sini, Beatrice mengaku kalau tadi siang bukan pertama kalinya ia membuntuti Victor. Selama ini, Beatrice penasaran dan memang ingin mengenal Victor lebih dekat. Di momen ini, Victor pun bercerita bahwa nama aslinya sebenarnya adalah Laszlo. Dan tujuannya memburu Alfonso adalah untuk membalaskan kematian istri dan anaknya 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, Victor bersama keluarganya datang ke Amerika dengan tujuan mencari pekerjaan. Victor sempat bekerja menjadi teknisi, namun beberapa bulan kemudian apartemennya diserang oleh anak buah Alfonso. Dan salah satu peluru mengenai anaknya. Seminggu kemudian, Victor bersama istrinya akan bersaksi di pengadilan. Namun di perjalanan mereka diserang oleh geng Albania yang disuruh oleh Alfonso. Dari penyerangan itu, istrinya meninggal sedangkan Victor sendiri masih hidup dan ditolong oleh orang Hungaria. Salah satunya adalah Andreas yang sebelumnya memberikan senjata kepada Victor, guys. Beberapa hari kemudian, Victor mendatangi salah satu markas Alfonso untuk memberikan bom yang sudah ia pasang sebelumnya. Namun, ketika dicoba dari luar, sinyal detonatornya terhalang oleh tembok, guys. Hal ini tentu menjadi masalah karena Victor harus mengaktifkannya dari dalam. Ketika ia memasuk dan memeriksanya, tak lama kemudian Alfonso datang bersama beberapa anak buahnya. Victor pun langsung turun lewat kamar mandi dan berbaur dengan anak buah Alfonso yang lain. Malamnya, Beatrice datang menemui Victor untuk memberikan kue. Saat itu, Victor sedang menelpon kakaknya dan mendengar bahwa ia berencana meledakkan gudang dari dalam. Kakaknya Amir sempat berprotes karena rencana itu sangatlah beresiko. Beatrice yang mendengarkan sebagian dari percakapan itu tanpa sengaja menemukan sebuah ruangan rahasia yang di dalamnya menyimpan banyak sekali senjata, guys. Termasuk foto-foto anak buah Alfonso. Beatrice tak menyangka bagaimana seorang teknisi bisa memahami begitu banyak model senjata, guys. Di sini, Victor pun menjelaskan bahwa sebelum datang ke Amerika, ia pernah menjadi anggota militer. Karena tak mau mencampuri urusan Victor terlalu jauh, Beatrice pun memilih untuk pergi, guys. Target Victor bukan hanya Alfonso, guys, tapi juga geng Albania yang pernah disuruh Alfonso untuk menghilangkan nyawa Victor dan istrinya. Mereka juga mendapatkan kiriman puzzle dan foto Edwin, adik dari pimpinan geng tersebut yang sedang disandera, guys. Malam harinya Victor diajak oleh Darcy untuk datang ke sebuah pemakaman. Darcy menjelaskan bahwa sebelum Paul dihilangkan nyawanya, ternyata ia datang ke sini. Namun entah apa tujuannya karena pada saat itu tidak ada satupun orang yang bisa ditanyai. Darcy pun berencana akan datang lagi besok pagi, guys. Di momen ini, Victor merasa bahwa Darcy sudah semakin dekat dengan identitas aslinya. Karena alasan Paul dihilangkan nyawanya, juga karena ia hampir membongkar identitas asli Victor. Pemakaman ini adalah tempat istri dan juga anak Victor yang dikubur, guys. Di sana terdapat juga makam Victor yang dipalsukan. Besoknya Victor menemui Edwin dan mengaku sebagian anak buah Alfonso yang kasihan dan ingin membantu membebaskan Edwin. Edwin diminta membuat pesan lewat video dan mengatakan bahwa ia sedang ditawan di gudang milik Alfonso. Rencananya, rekaman tersebut akan dikirim kepada geng Albania sehingga mereka akan datang ke gudang dan menyerang Alfonso. Setelah perkataan Edwin direkam, Victor pun membuka matanya dan Edwin langsung kaget karena ia tidak menyangka Victor sudahlah mati. I swear on the graves you didn't. Don't let me die like this.
Setelah membunuh Edwin, Victor menemui Beatrice dan memintanya untuk mengantarkan paket ke jasa pengiriman yang berisi memori rekaman Edwin, guys. Victor lalu menemui Darcy di pemakaman yang ternyata telah mendapatkan informasi dari petugas pemakaman bahwa Paul datang mencari makam orang Hungaria. Victor berusaha tetap tenang dan mencoba meyakinkan Darcy bahwa di sana tidak ada makam orang Hungaria. Dan jika memang ada pun sangatlah sulit untuk ditemukan. Besoknya, Victor memilihkan sebuah gaun putih untuk hadiah kepada Beatrice. Namun, sebelum gaun itu diberikan, Victor mendapatkan telepon dari Darcy yang mengatakan bahwa ia telah menemukan makam Hungaria bernama Laszlo, yang kematiannya berkaitan dengan penyerangan yang dilakukan oleh Alfonso. Victor pun tak lalu menanggapi informasi itu dan segera menutup telepon dengan alasan sedang ada urusan, guys. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk tidak memberikan gaun itu kepada Beatrice. Victor tidak ingin hubungan mereka semakin jauh, yang justru bisa menyeret Beatrice ke dalam bahaya nantinya, guys. Malamnya, Victor mengajak Beatrice ke sebuah bar tempat di mana Tommy, yaitu pelaku penabrakan Beatrice, sedang bersantai. Lalu Victor langsung keluar dan menghampiri Tommy. Setelah itu, ia kembali sambil membawa logo mobil Tommy yang penuh dengan darah. Setelah itu Beatrice diantarkan pulang dan Victor tak sedikit pun berbicara. Hal ini membuat Beatrice merasa kecewa karena ia sebenarnya sudah jatuh hati dan menganggap Victor sebagian orang yang mengubah hidupnya. Secara mengejutkan, Victor juga menemukan fakta bahwa besoknya adalah peringatan 2 tahun kematian keluarganya. Besoknya Alfonso menghubungi geng Albania untuk meminta mereka bersiap dan menjaga-jaga jika ada serangan mendadak. Sementara itu, Victor terus-menerus ditelepon oleh Darcy dan diminta segera berkumpul di rumah Alfonso. Di apartemennya, Beatrice menemukan surat dari Victor yang isinya menjelaskan bahwa Tommy sebenarnya masih hidup. Namun Victor sudah memberikan pelajaran yang cukup menyakitkan. Beatrice pun memastikan dan memang benar, Tommy babak belur bahkan tangannya patah. Di tempat lain, Victor sudah bersiaga di gudang Alfonso dengan detonator di tangannya. Ia telah merencanakan ini sejak lama dan siap mati asalkan semua orang yang telah membunuh keluarganya juga ikut mati. Namun, setelah lama menunggu, Alfonso maupun geng Albania taklah muncul. Victor langsung menyadari bahwa paket yang dititipkan kepada Beatrice pasti tak dikirimkan. Setelah ditanya, Beatrice pun mengaku bahwa ia telah mengganti isi paketnya. Beatrice mengungkapkan isi hatinya bahwa ia tidak ingin terjadi sesuatu dengan Victor. Beatrice sengaja mengacaukan rencana Victor agar ia tak jadi mengorbankan dirinya sendiri. Di saat yang sama, Darcy datang ke apartemen untuk menjemput Victor yang tak kunjung datang ke rumah Alfonso. Di momen inilah, Darcy menemukan ruangan rahasia Victor dan melihat puzzle foto yang ternyata adalah foto Victor bersama istri dan anaknya. Karena rencana sudah gagal, Victor pun meminta Beatrice untuk tetap berada di apartemen sampai ia datang menjemputnya. Namun, tiba-tiba saja kedatangan Darcy dan Beatrice membuat Alfonso akhirnya mengetahui bahwa selama ini orang yang menerornya adalah Victor alias Laszlo. Tak lama kemudian sebuah mobil menabrak masuk dan baku tembak pun terjadi. Di momen ini, Victor mengeluarkan seluruh kemampuan sehingga satu persatu anak buah Alfonso berhasil dilumpuhkan, guys. Alfonso merasa semakin terpojok, mundur menuju kamar sambil terus memantau dari CCTV. Seharusnya Darcy bisa dibunuh dengan mudah, namun Victor memilih meninggalkannya. Ketika ada kesempatan, Beatrice masuk ke ruangan pakaian dan memutar rekaman milik Victor menggunakan laptop yang ada di sana. Suara rekaman itu terdengar sangat jelas sehingga didengar oleh pimpinan geng Albania. Setelah keduanya tewas, Victor membawa Beatrice turun dan mereka sempat berpapasan dengan Darcy. Darcy menanyakan mengapa tidak Victor membunuhnya. Victor pun menjelaskan bahwasannya Darcy memiliki seorang anak dan istri yang sangat membutuhkan kehadirannya. Sejak awal, Victor ingin Darcy menjauh dari masalah ini agar selamat.
Namun, Darcy tak menyadari niat baik Victor tersebut. Victor juga membuktikan niatnya untuk menyelamatkan Darcy dengan membuang senjatanya dan meninggalkan Darcy di sana, guys. Film pun berakhir dengan Victor dan Beatrice yang pulang ke apartemen. Mereka menggunakan kereta bawah tanah, guys. Itu dia filmnya, guys. Semoga kalian suka dan jangan lupa bantu subscribe-nya, guys. Bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe ya.